Shalom, saudara-saudara jemaat GSKI, Betani Nginden, Manyar, Citraland, Sukomanunggal, dan cabang-cabang lain di seluruh Surabaya dan sekitarnya. Kembali pada acara Masih Ada Tuhan, dan kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul dalam bahasa Inggris, Ordinary Person and Simple Ways, but with the Mighty God. Saya bagi dalam dua bagian, dan di bagian pertama saya akan menyampaikan bahwa pada hari-hari ini dengan segala keadaan yang terjadi, banyak dari kita itu lebih mudah terfokus pada hal-hal yang menjadi hal-hal yang kita hadapi sebagai masalah. Seharusnya fokus kita adalah bagaimana kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kebanyakan dari kita, apalagi kita beranggapan bahwa saya bukan orang yang terkenal, saya orang biasa dan seterusnya. Saya percaya setiap dari kita, Tuhan punya rencana. Dan tidak satu pun dari kita, itu Tuhan biarkan kita hidup itu sia-sia. Karena itu alangkah baiknya kita menemukan sesuatu yang pribadi dengan Tuhan untuk membuat kita nanti sadar bahwa bagaimana kita yang biasa, bahkan waktu kita menghadapi masalah besar pun, ternyata juga Tuhan membawa kita pada pengalaman yang khusus ini. Cara Tuhan pun juga bukan cara yang luar biasa dalam kaitannya dengan apa yang harus kita kerjakan. Dan kemudian kita dibawa pada kehendak Tuhan, rencana Tuhan yang luar biasa. Saya mau menggambarkan bahwa cerita yang terambil di kitab Hakim-Hakim. Ini cerita yang bangsa Israel yang sudah dikeluarkan dari Mesir. Mereka memasuki tanah perjanjian. Tapi waktu memasuki tanah perjanjian bukan berarti semuanya serba mudah. Segala juga terjadi hal-hal yang seperti hari ini kita hadapi sebagai masalah. Dan memang Tuhan izinkan bahwa pada waktu itu orang-orang biasa Tuhan pilih. Sejarah mencatat ada 13. Dan salah satu di antaranya, yang kelima, itu yang kita kenal dengan nama Gideon. Mari kita baca firman Tuhan. Kita yang terambil di kitab Hakim-Hakim 6, ayat 11-17, lalu kita lompat ayat 22-23. Hakim-Hakim 6 ayat 11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kemuliaan Yoas, orang Abiezer itu, sedangkan Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Pada waktu itu bangsa Israel oleh karena mereka juga menggampangkan Tuhan, lalu mereka diizinkan Tuhan untuk dijajah. Ada persoalan. Dan mereka sangat menderita. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Saya juga berharap jangan sampai kita juga berpikir bahwa mengapa kok Tuhan mengizinkan persoalan pada kami, meskipun sudah membawa banyak hal yang sudah luar biasa, itu sudah dialami oleh nenek moyang, orang tua. Mengapa kami harus mengalami? Ini adalah sesuatu hal yang seharusnya kita sadar bahwa Tuhan itu Tuhan yang menyertai, Tuhan selalu menuntun. Mari kita lihat ayat selanjutnya. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Seorang biasa, namanya Gideon.
Tuhan memilih. Dan mari kita sadari bahwa kita semua adalah pilihan Tuhan. Tetapi jawabnya, ini Gideon yang menjawab, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Kita pasti juga bisa dalam hal-hal tertentu di bawah Tuhan. Dan percayalah kalau kita ada di dalam jalurnya Tuhan, setiap dari kita, Tuhan bisa pilih kita untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Percaya bahwa kita umat pilihan Tuhan untuk ada di dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Supaya kita menyikapinya dengan benar. Nah, kemudian Gideon menjawab kepada Tuhan, jika sekiranya aku mendapatkan kasih karunia di mataku, di pandanganmu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Dan pada waktu itu, dalam cerita berikutnya, Tuhan kita adalah Tuhan yang konsekuen. Tuhan yang tidak tanggung-tanggung. Kalau dia melakukan sesuatu, dia akan menyatakan apa yang menjadi kehendaknya dituntun kita. Saya lompat pada ayat 22 dan 23. Setelah Tuhan memberikan tanda, maka tahulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku, Tuhan Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Bagian pertama ini, saya berharap kita semua menyadari bahwa ada masalah. Ada sesuatu yang tidak mungkin kita hindari sepanjang kita hidup. Siapapun. Baik yang posisinya tinggi maupun rendah. Ya. Semuanya akan alami masalah. Tapi marilah kita sadari, setiap dari kita, waktu kita itu hidup di dalam garis kehendak Tuhan. Tuhan bisa menyatakan bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih untuk supaya kita masuk dalam rencananya. Lalu kemudian kita semua berjalan bersama dengan Tuhan. Kita punya Tuhan yang pasti memberikan petunjuknya. Kalau kita memang perlu tuntunannya, Tuhan pasti memberikan petunjuk. Karena itu, mari kita semua pada masa-masa sekarang ini kita harus yakin setiap kali kita adalah umat pilihan yang Tuhan bisa masukkan ke dalam kehendaknya untuk supaya kita sikapi dengan bijak. Kita harus melangkah. Dan untuk itu perlu personal experience, pengalaman pribadi, supaya kita ngerti. Jangan pernah ragukan. Gideon dalam hal ini, itu minta tanda, dan Tuhan memberikan tanda. Dan waktu Tuhan memberikan tanda, kita harus merespon dengan benar. Mari, kita adalah orang-orang yang Tuhan siapkan untuk rencananya. Siapapun dari kita harus sadar. Meskipun kita orang-orang biasa. Dan Tuhan punya cara-cara yang juga tidak terlalu berlebihan untuk kita harus kerjakan. Kalau Tuhan yang menuntun, pasti itu adalah sesuai dengan apa yang kita mampu kita lakukan. Tinggal kita memiliki iman enggak untuk menyikapinya. Dan disitulah Tuhan akan membuat kita masuk di dalam kehendaknya, rencananya yang luar biasa. Di bagian pertama ini, hal yang penting yang mau kita harus sikapi dengan benar adalah milikilah pengalaman pribadi dengan Tuhan. Supaya kita orang yang biasa akan masuk dalam pengalaman bersama dengan Tuhan di dalam rencana yang luar biasa. Masih ada Tuhan untuk selalu membuat hidup kita menjadi hidup yang selalu ada di dalam kehendaknya yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang luar biasa.
Haleluya.